Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita sebagai umat Kristen senantiasa percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap ada pengharapan dan sukacita. Dan pada pagi hari ini kembali kita akan mengadakan doa pagi keluarga GKI Delima. Dan sebelum memulai ibadah, kiranya kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama, kita bisa berdoa bersama, dan kita juga bisa mengangkat puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Dan kita juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya akan menjadi rema yang indah untuk kita menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Mari untuk menyatakan sukacita kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dari PKJ 219, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bisa berdoa bersama, kami bisa bersekutu bersama, kami bisa menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami percaya Tuhan, pada ibadah ini Tuhan pun hadir, Tuhan yang akan mengurapi kami. Jamahlah kami Tuhan, agar kiranya apapun keberadaan kami saat ini, kami tetap mampu menjadi kebun-kebun anggur ciptaan Tuhan, yang akan tetap menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, walaupun di dalam segala pencobaan. Tuhan Yesus,
Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan berkati untuk hamba-Mu agar kiranya melalui perkataannya hanya nama-Mu saja, hanya kebenaran firman-Mu saja yang akan disampaikan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan pada hari ini satu tema, yaitu bahasa kasih. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Mazmur 139 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih di dalam bulan keluarga. Saat ini kita akan merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam keluarga. Ada seorang istri yang mengeluh kepada sahabatnya. Katanya demikian, suamiku tidak pernah membelikan apa-apa dan tidak pernah memberi uang belanja. Sahabat wanita itu sangat terkejut. Karena sahabat ini dulu adalah gadis dari keluarga sederhana. Sekarang pakaiannya bagus dan mahal. Ia naik turun mobil, ada sopir yang mengantar kemana-mana. Ia juga royal, membeli makanan dan barang yang mahal. Bahkan ada cincin berlian dan giwang berlian juga yang ia pakai. Bahkan ia baru saja membeli sebuah villa atas nama dia. Dari mana semua uang itu kalau suaminya tidak memberikan apa-apa? Sahabatnya dengan hati-hati berkata, "Oke, kamu kerja keras. Kamu kerja keras di rumah makan yang kamu punya, dan kamu menyewakan properti yang kamu punya. Bukankah semua itu milik dan modal dari suamimu? Dan hasil keuntungannya, suamimu tidak pernah memintanya. Sedikit pun hasil itu tidak diminta suamimu, dan engkau bisa menikmati semuanya. Bukankah itu pemberian suamimu? Kenapa kamu bilang suamimu tidak memberi apa-apa?" "Iya, betul," kata wanita itu. "Semua properti yang aku jalankan, juga restoran yang aku kelola dan maju pesat ini, semua adalah modal suamiku. Dan hasilnya aku bisa menggunakan semauku. Tapi aku pingin seperti teman-teman yang lain, seperti istri-istri yang lain, yang dibelikan baju sama suaminya, dibelikan kalung, diberi uang belanja." Sahabatnya tersenyum. Cara memberinya yang berbeda dengan suami orang lain, tapi suamimu sebenarnya juga memberi kepada kamu. Saudara, ada kisah yang lain lagi. Seorang suami iri dengan suami tetangga yang istrinya kalau mengantar suaminya pakai peluk cium, begitu so sweet katanya ya. Tetapi istrinya cuma senyum ceria sambil berkata, "Bye-bye Daddy, hati-hati di jalan ya, semoga semua lancar, Tuhan memberkati." Saudara, masih banyak lagi keluhan-keluhan para suami atau para istri yang kurang puas dengan cara pasangannya mengungkapkan cintanya. Padahal mereka saling mencintai, cuma caranya yang berbeda. Saudara, Dr. Gary Chapman dalam bukunya 5 Bahasa Cinta, Dr. Gary mengatakan bahwa ada 5 bahasa cinta. Dia menggolongkan ada 5 orang yang mengungkapkan rasa cintanya kepada pasangannya dengan cara yang berbeda. Ada yang dengan kata-kata yang indah,
kata-kata yang membangun dan memotivasi. Ada yang dengan memberi waktu dan perhatian, ada yang dengan sentuhan fisik, ada yang dengan hadiah atau pemberian-pemberian, ada yang dengan tindakan atau pelayanan. Saudara, semua itu indah dan baik. Kalau kurang cocok dengan caranya, ada cara yang ia inginkan atau yang kurang memuaskan, tinggal belajar berkomunikasi, tinggal belajar saling mendengar dan saling memahami apa keinginan dan kebutuhan pasangannya. Pasangan yang saling mengasihi tentu ingin membahagiakan pasangannya. Tetapi caranya tentu berbeda, dan ia pun akan bahagia kalau pasangannya juga bahagia. Tapi kenyataannya, masalah perbedaan bahasa kasih atau bahasa cinta atau cara mengungkapkan cinta itu seringkali menjadi masalah di dalam keluarga. Sehingga ada pasangan yang dicintai tapi mengatakan, aku merasa tidak dicintai. Kalau belum dengan kata-kata yang indah, belum merasa dicintai walaupun dipeluk dan juga dicium. Saudara, masalahnya bukan tidak cinta, tapi karena belum dapat berkomunikasi dengan baik. Belajar berkomunikasi memang sulit. Berkomunikasi harus dari dua belah pihak saling jujur dan saling terbuka, mau mendengar, mau memperbaiki diri. Belajar terbuka bukan semua disimpan dalam hati. Kalau seseorang tidak mau mendengar, akhirnya pasangannya tidak bisa mengemukakan perasaannya. Dan terjadilah damai semu. Akhirnya mereka diam, disimpan di hati, tapi sebenarnya tidak merasa nyaman, tidak merasa damai. Masing-masing dalam hati berkata, bicara juga percuma, tidak ada hasilnya, pasanganku juga tidak mau mendengarkan aku, tetap enggak berubah. Daripada ribut, ya udahlah, diam aja lah. Saudara, tidak benar hal-hal semacam ini. Khususnya para pasangan muda harus belajar terus-menerus bagaimana berkomunikasi, mengkomunikasikan perasaan, dan bagaimana mendengarkan suara hati pasangannya, supaya jangan sampai semua disimpan di dalam hati dan akhirnya tidak berkomunikasi. Pasangan yang sudah lama menikah pun harus terus-menerus mau belajar diperbarui oleh Tuhan, mau memperbarui diri agar makin tua makin mesra, makin lama makin saling mengenal. Beritahukan bahasa kasihmu kepada pasangan agar semuanya bisa terjadi, yaitu keluarga yang sehat. Bahasa cinta bukan cuma untuk pasangan suami istri, tetapi juga antar orang tua dengan anak. Seorang ibu seringkali memeluk anaknya dan seringkali juga memuji anaknya. Di dalam sebuah keluarga, seorang ibu mempunyai dua anak, yaitu Nina dan Nino. Ibu itu sering memeluk Nina, putrinya, dan membuat Nina sangat merasa bahagia dan senang karena dia merasakan bahwa mamanya sangat sayang pada dia. Lain halnya dengan Nino. Nino cukup dengan kata-kata dia sudah merasa senang. Mamanya cukup memuji apa yang Nino lakukan. Duh Nino, kamu hebat banget, mama bangga terhadap kamu. Kamu sangat berbakat. Kamu bisa kembangkan terus bakatmu. Kamu luar biasa. Kata-kata yang indah dan menguatkan dan memotivasi itu membuat Nino dihargai dan disayang oleh mamanya. Ada anak yang suka dipeluk dan dibelai. Ada anak yang cukup dengan kata-kata. Itulah bahasa cinta yang diungkapkan. Saudara, biarlah kita sekalian, baik selaku orang tua, selaku saudara, selaku anak, kita bisa mengasihi anggota keluarga kita dengan bahasa cinta sesuai dengan orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka merasakan cinta kita. Dan mari kita ungkapkan sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Sama seperti Tuhan. Tuhan bukan cuma tahu di mana kita berada, tapi Tuhan juga tahu bagaimana cara mengasihi kita. Cara Tuhan luar biasa, cara mengasihi kita sekalian. Karena itu saudara, mari kita nikmati kasih Tuhan, kita nikmati kasih keluarga kita, dan mari kita mengasihi mereka dengan kasih yang mereka butuhkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau bukan saja mengetahui apa yang kami pikirkan, apa yang kami alami,
tetapi Engkau juga sangat paham apa yang kami perlukan dan apa yang kami inginkan. Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Ampuni kami jika karena kelemahan dan keterbatasan kami tidak memahami kasih-Mu. Biarlah kami lebih merasakan kasih-Mu, dan kami juga ingin mengasihi keluarga kami dengan kasih yang mereka butuhkan. Amin. Saudara-saudara kekasih, mari kita masuk di dalam doa keluarga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, di saat ini kami boleh Tuhan beribadah. Itu semua karena kemurahan-Mu kami dapat beribadah. Tolonglah Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus ini Tuhan terus menyelimuti kami. Karena kami tahu segala perkara kami, segala masalah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terimalah ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang penuh kuasa, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu. Engkau mengetahui anak-anak sekolah minggu ini masih kecil. Biarlah dari kecil mereka boleh diajarkan dan boleh mereka mengerti bahwa Yesuslah Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah guru-guru sekolah minggu dapat dengan giat Tuhan mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu ini supaya mereka mengerti sehingga mereka tetap di dalam naungan-Mu saja. Juga Tuhan untuk remaja-remaja di mana saat-saat ini Tuhan banyaknya Tuhan masalah, segala Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang memimpin, menuntun kami semua. Tuhan, ini semua kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Agar Tuhan, gereja kami yang penuh dengan tantangan-tantangan, biarlah gereja kami tetap dapat beribadah Tuhan. Juga boleh bersama-sama walaupun masa-masa pandemik ini. Kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan gereja-Mu Bapa, untuk boleh mereka bekerja dengan baik dan berikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan juga Tuhan. Tuhan, banyaknya pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ini Tuhan. Di antaranya gereja kami yang sedang akan membangun Bapa. Cukupkanlah dana Bapa untuk boleh Tuhan rumah ibadah gereja-Mu Tuhan, kami memperbaikinya, merenovasinya Tuhan, sehingga mendapat benar-benar dari Tuhan semua pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah juga pemuda-pemuda kami yang anak-anak kami baru lulus sekolah dan akan melanjutkan ke universitas. Itu memerlukan sangat banyak biaya Bapa. Cukupkanlah dana untuk boleh mereka Tuhan mengikuti kuliahnya sehabis sekolah mereka masing-masing. Dan juga pemuda-pemuda kami Tuhan, di mana banyaknya masa-masa pergumulan orang-orang yang di PHK Bapa. Biarlah anak-anak kami ini, pemuda-pemuda kami ini Tuhan, boleh bekerja dengan baik. Kau berikan pekerjaan sehingga mereka dapat mengatasi masalah-masalah keuangan mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Tuhan, biarlah kami boleh sebagai orang tua dapat senantiasa mendidik anak-anak kami ini lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, yang penuh dengan cacat dan celah,
siapakah kami ini Tuhan. Kami mau Tuhan merendahkan diri kami. Kami takut Tuhan akan sesuatu yang kami lakukan tidak baik. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Lepaskanlah kami daripada pencobaan. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena kami tahu Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan bekerja di dalam kehidupan kami. Umat diberikan kesempatan untuk doa pribadi. Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kabulkanlah Tuhan permohonan-permohonan kami ini. Kami hanya boleh meminta kepadamu. Biarlah Engkau memberkati kami, menganugerahi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini terus menguatkan kita dan mengingatkan kita melalui apapun yang kita lakukan, perbuatan kita, pemikiran kita, kiranya senantiasa memancarkan kasih setia Tuhan. Dan apapun yang akan kita kerjakan hari ini, kita selalu senantiasa menyertakan Tuhan dalam setiap hal. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian dari PKJ 289, ayatnya yang pertama dan yang keempat, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.